Ya, selamat sore menjelang petang ini, Mas. Jadi gini, Mas ya. Kemarin banyak temen yang ya, bagi pertama saya ucapin selamat ya bagi temen-temen yang udah berhasil, udah konslet, udah bisa burungnya udah gacor, dobelannya udah mulai keluar, nadanya udah mulai enak. Itu ya saya ucapin selamat. Bagi yang sudah tahu ya menurut saya bagi yang udah tahu ya mohon abaikan aja ini video ini. Bagi saya untuk berbagi yang belum pernah punya konslet dan belum pernah pegang konslet tapi pingin punya konslet ya, itu kuncinya sebenarnya yang pertama itu ya kemarin saya bahas itu pemilihan bahan dan pakan dan pengolahan. Pengolahan itu kan menurut saya itu kan harus benar-benar paham, tepat dan sabar. Lah, pengolahan yang tepat, benar dan sabar itu waktu disendirikan itu kondisi dalam keadaan tidak lihat burung yang pertama. Yang kedua itu nggak ada istilahnya ada cahaya yang masuk ke dalam ruangan itu, jangan terlalu gelap. Itu sangat menunjang sekali untuk dia gacor terus. Apalagi karena ada suatu treatment ya sebenarnya. Kalau ruangan itu berisik atau ada suara bising kayak bunyi-bunyian gerinda, bunyi-bunyian orang masak, blender di dapur. Mengapa saya sarankan untuk di dapur itu? Karena apa? Di dapur itu berisik, suara bising orang masak, ada blender, ada apa itu. Kalau menurut saya itu lebih cepat gacor burungnya, Mas. Untuk memaksimalkan supayanya burung itu aktif ngekek lah. Dalam kurun waktu yang lama itu perubahan pertama itu nadanya mulai enak, dalam arti itu mulai kering. Itu lanjut terus berjalan terus itu lama-lama itu nadanya itu mulai ada dobelan tapi masih ada manggil. Selang berapa bulan lagi disitu kan terus lama-lama itu burungnya double, baru kita kasih pasang baru kita copot pasang, kita gantang, kita latih, nanti dobelannya itu semakin rapat. Itu versi saya. Bagi teman-teman yang belum pernah cetak konslet atau belum punya konslet ya, saya memberi support aja lah. Bagi yang udah tahu atau udah punya konslet ya abaikan aja video ini. Sebenarnya kuncinya itu ya paham karakter, sabar, telaten, nggak usah terlalu diliatin terus. Karena apa? Burung diliatin terus tiap hari kan kitanya yang bosen. Jadi kapan burungnya konslet lama-lama malah orangnya yang stres sendiri. Nggak burungnya yang konslet tapi orangnya yang stres. Jadi nggak usah diperhatikan tiap jam, tiap detik, biarin aja lah, Mak. Ibaratnya waktunya kita kerja tetap kerja, sesekali pulang kerja kita pantau, nggak masalah. Nggak harus tiap jam, tiap hari kita pantau perubahannya seperti apa. Nanti yang stres malah orangnya bukan burungnya, karena jenuh sih. Karena waktunya bukan takaran hari minggu, takarannya bulan kalau memang dari nol. Kecuali burung udah dobelan tinggal pasangin itu enak ya, berarti tinggal kita cari settingan di atas gantangan supaya bunyi di gantangan. Tapi bagi burung-burung yang
belum ada dobelan, belum mulai gacor, tapi udah punya karakter, emang harus sabar, telaten, dan tetap semangat lah ibaratnya. Untuk mencapai maksimalnya itu harus benar-benar semangat gitu Mas. Itu versi saya. Kalau pemahaman karakter, ada orang pemahaman karakter yang seperti apa sih yang burung ibaratnya punya karakter menuju konslet itu. Kalau saya mengibaratkan itu gini, ada suatu tanah tersebut kalau orang udah punya alat untuk mendeteksi bahwa di dalam tanah itu ada ibaratnya tambang emas. Itu bagi yang udah tahu, itu dengan alat itu kita sebenarnya di dalam area sini ada tambang emas, kedalaman sekian puluh, sekian ratus meter di dalamnya. Karena apa? Feelingnya udah punya alat tersebut di dalam tanah itu punya tambang emas. Nah, baru kita gali tambang emasnya tersebut. Tapi yang bagi orang yang nggak punya alat tersebut, otomatis kan nggak tahu bahwa di situ itu ada tambang emasnya. Ya, itu yang susahnya orang garap konslet kalau nggak tahu karakter yang menuju konslet. Itu versi saya seperti itu. Itu buat gambaran aja. Jadi bagi orang yang udah punya tahu burung itu ada prospek ke konslet, itu gambarannya seperti itu. Ada tanah, kita punya alat untuk mendeteksi area tambang emas, baru kita gali tambang emasnya itu. Kita gali dengan alat-alat berat, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan. Akhirnya tambang emas itu tersebut kita dapatkan. Itu gambaran saya mungkin seperti itu. Gimana kita supaya bisa lobet itu jadi konslet, jadi berubah jadi ada dobelan, itu menurut saya itu punya strategi, punya feeling, punya pengetahuan untuk mengetahui bahwa burung tersebut itu benar-benar ada kriteria atau ada materi untuk ke arah konslet. Maksud saya seperti itu. Jadi ya memang harus sabar, dan kita gali terus pengetahuan kita. Kayak saya pun juga masih belajar terus gimana mengolah lobet supaya cepat. Karena semakin pengetahuannya itu semakin banyak, semakin lengkap itu untuk mengolah burung semakin cepat dobelan itu prosesnya semakin cepat. Karena karakter burung juga masing-masing. Jadi apal burungnya yang kayak gini, tipenya kayak harusnya kayak giniin biar keluar dobelan. Burung yang kayak gini harusnya kayak giniin biar keluar dobelan. Itu versi saya, biar ibaratnya kita menggali suatu burung itu biar keluar cepat dobelan itu semakin cepat. Karena juga saya masih belajar, masih menggali terus pengalaman, dari pengalaman orang-orang, saya sharing orang, atau saya serap dari berbagai macam pemain konslet. Jadi nanti kita tampung yang kiranya masuk akal. Yang kiranya nggak masuk akal, kalau menurut versi saya nggak usah pakai, karena itu pasti feeling saya hoax. Itu nggak mungkin betul kalau itu cara-cara yang nggak masuk akal. Karena main konslet itu harus yang masuk logika, masuk akal lah. Ibaratnya burung itu bisa konslet itu, kenapa burung bisa konslet itu ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu kita gali berbagai macam cara, berbagai macam menggarap burung untuk kriteria A, burung harus digarap seperti ini, kriteria B harus seperti ini. Itu harus kita gali terus biar pengalaman kita itu semakin banyak. Itu saya cuma bisa ngasih support, ngasih semangat aja bagi
teman-teman yang bener belum punya konslet dan pengen punya konslet. Ya kalau nggarap dari nol emang harus sabar.